Saudaraku, hari ini saya akan bagikan kepada kita bagian yang kedua dari seri khotbah bulan ini. Bulan ini seri khotbahnya adalah New Heart, hati yang baru. Karena Tuhan berjanji, Tuhan mau memberikan hati yang baru, roh yang baru. Kenapa? Karena kalau Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang baru, seringkali dimulainya Tuhan ngasih hati yang baru terlebih dahulu. Kenapa kok gitu? Karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, untuk dia memberikan anggur baru, mesti terlebih dahulu disediakan kantong anggur yang baru. Kenapa? Karena kalau dia ngasih anggur yang baru, tapi yang ada kantong anggurnya lama, kantongnya pecah. Anggurnya akan terbuang. Jadi yang dia lakukan sia-sia. Itu sebabnya dia nunggu sampai kantongnya baru dulu, baru anggurnya dikasih. Saya percaya dalam hidup saudara akan ada perkara-perkara yang baru Tuhan kerjakan. Akan ada anggur yang baru yang Tuhan curahkan. Karena itu diawali dengan janji Tuhan, dia mau memberikan hati yang baru. Jadi saya ajak saudara berdoa sementara firman ini disampaikan dalam hati engkau ngomong, Tuhan aku mau hati yang baru itu. Oke, nah dari minggu lalu kita mulai seri khotbah ini kita belajar hati yang baru bagian pertama yang Tuhan mau berikan sama kita minggu lalu. New love, kasih yang baru, cinta mula-mula yang baru. Karena semua orang Kristen kalau ditanya cinta Tuhan enggak, semuanya akan ngomong cinta Tuhan. Tapi kita harus mengakui bahkan sama pasangan kita cinta pasangan, cinta suami, cinta istri, cinta orang tua, cinta anak, cinta keluarga. Kalau enggak dijaga ada momennya cintanya jadi hambar. Cintanya jadi suam. Karena itu yang namanya cinta, yang namanya kasih butuh disegarkan. Butuh dikobarkan. Doa saya cinta saudara sama Tuhan dikobarkan kembali. Kasih mula-mula saudara disegarkan kembali. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau kerjakan. Itu minggu lalu. Minggu ini firman Tuhan adalah new thirst atau kehausan yang baru. Kita langsung aja ya masuk di dalam firman Tuhan ini kita baca Yesaya 44 ayat yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Ya berapa banyak dari Anda setuju kalau Tuhan mencurahkan air? Maka yang dari Tuhan selalu luar biasa. Dan doa saya, Anda termasuk yang terima pencurahan air dari Tuhan. Amin. Saya berdoa gak ada yang terlewat hari ini, baik yang di bawah sini maupun yang di balkoni sana, terima pencurahan air yang dari Tuhan. Terus berikutnya lagi, janji firman Tuhan, dan hujan lebat. Saya ajak saudara untuk membayangkan, bukan hujan gerimis. Bukan hujan biasa. Tadi waktu sebelum ibadah mulanya hujan apa itu? Hujan biasa atau hujan deras? Hujan deras. Doa saya kalau yang dari Tuhan yang lebih deras dari itu Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Kalau tepuk tangan buat Tuhan jangan separuh-separuh, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tahukah saudara ini yang Tuhan kerjakan? Tuhan mau mencurahkan hujan derasnya ke tanah yang kering. Kenapa? Karena tanah kering ini bicara tentang hati yang rindu. Hati yang butuh. Ya, jadi hujan derasnya Tuhan ngomong gak ke sembarang tanah. Tapi ditunggu sampai tanahnya kering, sampai tanahnya ready. Tuhan curahkan itu. Ayat rema kita tahun ini, Tuhan ngasih rema yaitu 2026 adalah the year of new wonders. Tahun keajaiban yang baru dan ayat remanya aku akan melakukan sesuatu yang baru. Belumkah kamu menyadarinya? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Kita tahu 2026 ini tahun yang kering, banyak masalah, banyak
kesukaran, banyak yang kering di pekerjaannya, di bisnis, di keuangannya. Tapi buat jemaat GKI yang ada di sini, Anda juga yang mengikuti secara online, doa saya di tahun yang kering Tuhan akan membuat sungai-sungai yang baru, sungai anugerah yang baru, sungai favor yang baru, sungai berkat yang baru. Tuhan alirkan di dalam kehidupan saudara. Tapi balik lagi tadi, Tuhan buatnya sampai jadi sungai dimulai dari apa? Tanah yang kering. Yang kering ini yang butuh. Anda harus ngerti setiap kali Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar, yang istimewa tadi itu ya bukan hujan aja tapi hujan yang deras. Selalu nunggu sampai itu butuhnya, sedesperate itu, perlunya sampai sebegitunya. Baru di titik kehausan dan di titik kerinduan tertentu Tuhan bekerja di situ. Itu yang dialami oleh Hana di dalam kehidupannya. Anda yang familiar kisah ini, saudara tahu bahwa Hana itu punya kerinduan, punya anak. Tapi dia nggak dapat anak. Dia berdoa tetap tidak dapat. Dia berpuasa tetap tidak dapat. Dia berusaha tetap tidak dapat. Tahun demi tahun. Kerinduannya makin besar. Kerinduannya makin besar. Kalau tadinya Tuhan minta anak dong. Doa sih, tapi doanya gitu. Tahun demi tahun doanya semakin dalam, Tuhan aku butuh. Apalagi ketika hatinya disakiti dengan omongan orang-orang di sekelilingnya yang membuat dia merasa begitu terdesak. Jadi doanya sekarang disertai dengan seruan hati. Keinginannya punya anak bukan keinginan biasa saja, tapi itu keinginan yang sampai membakar jiwanya. Sampai-sampai tahun itu beda dari tahun-tahun biasanya. Tiap tahun dia sudah berdoa, nothing happen. Enggak ada yang terjadi. Tapi tahun itu dia datang ke bait Allah, dia datang ke gereja, dia berdoa di situ. Saking dia itu sampai sebutuh itunya sama Tuhan. Dia enggak gubris yang lainnya. Dia doa berseru sama Tuhan. Ada imam yang lihat, namanya Imam Eli, ngelihat Hana, dipikir Hana lagi mabuk. Saya tanya sama saudara, kita di gereja kan kita lagi berdoa. Ada enggak yang berpikir sekeliling saudara ada yang mabuk? Berarti Anda mikir orang itu doanya masih normal. Benar apa tidak? Untuk Imam Eli yang kerjaannya di bait Allah, ngelihat Hana berdoa dan dia salah ngira Hana mabuk. Berarti Anda bayangin doanya sampai kayak apa? Orang kefefet dan tidak, itu doanya beda. Orang terdesak sama tidak, orang desperate sama tidak, sama-sama angkat tangan nyembah Tuhan, angkat tangannya beda. Dan Tuhan nunggu sampai Hana sebegitu butuhnya Tuhan, tolong Tuhan. Kalau engkau tidak tolong aku habis Tuhan, aku butuh Tuhan. Sampai sebegitunya, gak peduli yang lainnya gimana dia berseru sama Tuhan. Itu tanah yang kering. Dan waktu ada tanah yang kering, janji Tuhan tergenapi. Tuhan mencurahkan hujan yang deras. Dia diberikan anak dan anaknya anak yang terbaik. Saya berdoa tahun ini ada hujan deras yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tahun ini ada hujan deras yang Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Amin. Tapi Tuhan nunggu Anda sampai sebutuh itu. Bukan berarti harus sekepepet itu. Tapi hatimu sampai selapar itu, sehaus itu. Gak peduli lagi yang lainnya gimana. Tapi Anda ngejar Tuhan. Anda cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu doa yang dijawab oleh Tuhan. Itu new heart, itu hati yang baru. Itu adalah kehausan yang baru. Yang Tuhan sudah nantikan untuk mencurahkan hujannya yang deras. Mungkin sebagian orang berpikir kalau gitu Tuhan mempermainkan kita dong. Kok nggak langsung dijawab atau doa nunggu sebentar terus kemudian langsung dijawab. Kok harus nunggu sampai Hana keadaannya seterdesak itu. Anda harus tahu cara Tuhan berpikir sama kita berpikir itu beda. Kalau Tuhan nunggu kayak gitu karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang istimewa dalam hidup Hana. Anak yang Tuhan kasih bukan anak biasa. Bukan cuma minta anak dikasih anak. Enggak.
Hana sampai doanya sedesperate, sebutuh itu sama Tuhan. Tuhan ngasihnya anak yang istimewa. Anak itu jadi nabi besar, Nabi Samuel yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya nubuatkan di tempat ini ada orang-orang yang sekepepet itu, Anda sedesperate, sebutuh itu, dan Tuhan masih nunggu waktunya. Tapi Anda terus ngejar, terus haus sama Tuhan. Akan tiba waktunya, hujan yang deras Tuhan berikan. Itu bukan hujan yang biasa, tapi itu hujan yang terbaik, hujan yang paling deras. Itu anugerah yang paling istimewa, itu blessing yang paling spesial. Tahun ini dalam nama Yesus terjadi, tercurah, dan terimalah itu dalam hidup saudara. Amin. Jadi air itu saudaraku ya, kalau dikasih di tanah yang kering sama tanah yang tampaknya baik-baik saja, beda. Air yang sudah cukup airnya, tanah yang sudah cukup airnya dikasih air ya segitu. Tapi pernah nggak Anda ngelihat tanah yang saking keringnya sampai pecah-pecah? Coba kalau Anda kasih air sedikit, apa yang terjadi? Langsung disedot. Nyedotnya kenceng itu. Tahu nggak saudaraku? Bahkan di momen sekarang ini, firman Tuhan sedang disampaikan. Urapan sedang bekerja. Tapi saya tahu tanah hati setiap orang gak sama. Sama-sama firman, sama-sama air yang dari Tuhan dicurahkan. Ada yang oke, terima aja, ya sudah. Tapi ada yang sampai sebutuh itu Tuhan bicara aku melalui firman Tuhan. Bicara Tuhan, aku butuh rema, aku butuh petunjukmu dalam hidupku. Buat Anda yang sebutuh itu, Anda terima janji Tuhan. Yesus yang ngomong, yang haus akan dipuaskan. Yang lapar akan dikenyangkan. Doa saya, hati yang baru diberikan. Kelaparan yang baru diberikan. Kehausan yang baru diberikan. Anggur yang baru dicurahkan. Ayo tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi kalau kita belajar saudaraku, kita akan menyadari setiap kali Tuhan mau kerja sesuatu yang besar, Tuhan itu selalu pakai orang yang punya kehausan yang ekstrim. Ada orang yang pinter tapi gak haus, gak lapar, kerinduannya biasa aja untuk maju, ya biasa-biasa aja. Tapi ada orang yang gak sepinter itu, gak sehebat itu, tapi kehausannya untuk maju. Kehausannya untuk ngejar Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan. Itu yang akan dipakai Tuhan. Dalam sejarah gereja. Ada yang namanya Evan Robert. Anda yang pernah dengar. Anak muda yang biasa, gak terlalu pinter. Tapi satu hal yang dia punya. Hati yang rindu lawatan Tuhan untuk bangsanya. Dia kepengen ada pencurahan Roh Kudus yang besar. Dan dia doa sama Tuhan. Tapi enggak terjadi apa-apa. Bukan cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Enggak terjadi apa, bertahun-tahun dia berdoa enggak terjadi apa-apa. Sering kalau malam Tuhan bangunkan dia untuk berdoa lagi. Tetap tidak terjadi apa-apa, padahal sudah taat. Yang lainnya tidur, dia dibangunin untuk berdoa, bayar harga. Tetap tidak terjadi apa-apa. Tuhan nunggu kayak Hana, Tuhan nunggu sampai hatinya sekepengen itu, sehaus itu sampai dia ngandalin Tuhannya sampai segitunya. Tapi begitu Tuhan curahkan hujan yang deras, pencurahan Roh Kudus. Zaman itu gelombang Roh Kudus terjadi secara luar biasa. Dalam satu ruangan semuanya terima lawatan Tuhan. Pertobatan massal terjadi. Bukan cuma di dalam gereja. Sampai melampaui dinding-dinding gereja. Pertobatan di jalan-jalan terjadi. Pertobatan di bar-bar terjadi. Penjara-penjara kosong. Kriminalitas turun drastis. Itu revival melanda sampai seluruh dunia. Yang kayak gitu nggak bisa kita pelajari dengan manajemen organisasi, ilmu leadership. Nggak bisa. Itu butuh Tuhan mencurahkan hujan derasnya. Saya tuh tahu di tempat ini banyak orang pintar, banyak orang hebat. Dan dengan kepintaran, kehebatan saudara, Anda bisa maju sampai sejauh itu. Tapi saya tahu tahun ini new wonder.
Tahun ini ada keajaiban yang baru yang Tuhan mau kerjakan. Dan doa saya Anda tidak melewatkan apa yang Tuhan siapkan. Karena itu jangan dengan kuat dan gagah Anda sendiri. Mulai hari ini bergantung sama Tuhan. Mulai hari belajar berjalan sama Tuhan. Tahun ini new wonders terjadi. Tepuk tangannya mulai yang paling meriah buat Tuhan. Gitu. Ada seorang pengusaha. Dia diambang kebangkrutan. Bisnisnya nggak jalan. Stoknya numpuk, utangnya berat sekali, sejengkal lagi habis. Dalam kondisi yang terdesak gitu dia berseru sama Tuhan, berseru, dia doa puasa minta Tuhan turut campur. Dan Tuhan bicara sama dia, kamu bayar harga. Apa maksudnya Tuhan? Tiap pagi kamu bangun jam 4 dan berdoa. Masing-masing dari kita kan punya permohonan doa kan sama Tuhan. Ada enggak? Anda punya permohonan doa enggak sama Tuhan? Kalau Tuhan jawabnya saudara bayar harga. Tiap pagi bangun jam 4 berdoa. Kira-kira apa jawabmu sama Tuhan? Kalau oke, itu artinya Anda memang sebutuh itu. Serindu sehaus itu. Tapi sebagian orang disuruh bangun jam 4. Oh nanti dulu Tuhan. Maksudku revivalnya, kebangunan rohaninya jam kerja saja. Banyak orang gak siap, kepingin ngalami lawatan Tuhan. Tapi disuruh bayar harga, karena gak sebutuh itu ya sudah. Dapat ya puji Tuhan, enggak ya? Ya sudahlah. Makanya gak ngalami apa-apa. Anda harus tahu loh, Tuhan mencurahkan hujan yang deras di tanah yang kering. Tuhan nunggu Hana sampai segitunya. Tuhan nunggu pengusaha ini sampai sedesperate itu. Tiap pagi jam 4 dia doa dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Dia doa sampai di satu titik. Tuhan bicara sama dia. Kamu buat video tentang produk yang kamu jual. Enggak tahu secara detailnya gimana. Dia juga enggak pernah lakukan itu. Tapi karena itu lahir dari doa, kayak ada rema. Kayak ada sesuatu yang menggebu-gebu dalam hatinya. Dia jalankan, dia lakukan. Dan ketika dia lakukan, kaget dia. 3 hari viral videonya. Dalam 10 hari, omsetnya naik melonjak drastis 500%. Dalam 1 bulan, hampir seluruh hutangnya lunas. Itu enggak kepikir buat dia apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Dan doa saya, Anda juga mengalami, Anda juga mengalami, Anda juga mengalami. Yang mau mengalami katakan saya, yang mau mengalami katakan amin. Dan kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jaga kehausan saudara sama Tuhan. Berani bayar harga. Yang amin cuma satu. Bu Erlina di depan sini. Yang lainnya, saya ulangi sekali lagi ya. Berani bayar harga. Kalau Tuhan suruh baptis, melangkah baptis. Jangan tunda-tunda. Kalau Tuhan suruh apa, banyak orang karena nggak sebutuh itu. Kalau Anda sebutuh itu, Tuhan ngomong kamu kelompok sel, langsung jalan. Kamu Pondok Daud, langsung jalan. Kemarin saya di pesawat dari Jakarta ke Solo terus ke Jogja. Enggak tahu gimana, samping saya itu jemaat GKA juga. Tinggalnya di Klaten, kadang ibadah di Jogja, kadang di Solo. Ya, saya enggak tahu ada enggak di tempat ini ya. Nah, dia cerita sama saya, dia ini baru perjalanan pulang dari Amerika. Loh maksudnya gimana? Tadinya hidupnya hopeless. Dia berusaha gimana? Enggak dapet jalan. Semua jalan hidupnya ketutup semuanya. Sampai dia kayak merasa orang yang gagal, orang yang putus asa. Tapi dalam kondisi terdesak dan sebutuh itu, dia berseru-seru sama Tuhan. Tiap hari ikut Pondok Daud. Bukan cuma Pondok Daud, dia ke Solo ikut Miracle Night Service semalaman. Orang kalau butuh saudaraku apapun, ngomongnya sama Tuhan, anything Lord, anything Lord. Semuanya Tuhan tinggal ngomong, aku lakuin.
Kalau orang sedesperate, sebutuh itu yang hati yang dicari Tuhan tuh kayak gitu. Di saat dia ngelakuin itu, Tuhan buka jalan, tiba-tiba digerakkan, ngelamar di satu kapal saudaraku. Dengan cara yang ajaib menurut cerita dia, dengan waktu yang sangat cepat dia diterima. Satu-satunya orang Indonesia yang ada di sana. Sekian bulan ada di sana, ini dia balik. Tapi dari wajahnya saya bisa melihat ada wajah diberkati di situ saudaraku. Jadi saya berdoa apa yang Tuhan kerjakan. Kalau Tuhan bisa kerjakan buat orang lain, Tuhan juga bisa kerjakan buat saudara. Tuhan bisa buka jalan buat saudara. Tuhan bisa sembuhkan sakit penyakit saudara. Tuhan bisa menolong memulihkan keluarga saudara. Tuhan bisa mengangkat dan mengerjakan terobosan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Jadi apapun Tuhan ngomong, taat. Haleluya. Tuhan suruh saudara melayani. Ayo taat melayani Tuhan. Sediakan sama Tuhan itu, datanglah dengan kerendahan hati. Datanglah dengan kehausan dan kelaparan. Anything Lord. Here I am, ini hidupku. Pakai aku Tuhan. Jangan sampai kehilangan kelaparan dan kehausan roh saudara. Tahukah saudara ada hal-hal yang bisa membunuh kelaparan roh kita. Kehausan roh kita. Ada 3. Saya mulai yang pertama. Namanya adalah kenyamanan. Kenyamanan adalah anestesi dosis tinggi bagi kerohanian kita. Anda tadinya on fire for Jesus. Tapi begitu disuntik sama yang namanya kenyamanan, nanti lihat itu, apinya mulai redup. Doanya mulai redup. Puasanya mulai redup. Bayar harganya, ngejarnya Tuhan mulai redup. Kenapa? Kenyamanan. Dan itu titik bahaya. Karena di titik itu Anda jadi target iblis. Itu yang dialami oleh Daud. Dari bawah Tuhan angkat dia naik ke atas. Gembala domba jadi raja. Anda mau naik level aja, di level naik 1 level, 2 level aja kayak wow banget kalau bisa. Tapi Daud bukan naik 1, 2 level. Ini dari gembala jadi raja. Dia bisa mendelegasikan semuanya. Tanpa dia sadar, kenyamanan masuk di hatinya. Kita ada di dalam kenyamanan masih oke, selama kenyamanan tidak masuk dalam hati kita. Untuk sesaat Daud ngalami itu. Alkitab mencatat pada waktu raja-raja pergi berperang. Pada waktu tentara-tentara, pahlawan dan jenderal-jenderal pergi berperang. Harusnya Daud juga fight. Tapi di saat fight, Daud relax. Nyaman dia di atas soto istana. Ngelihat Batsheba lagi mandi. Orang laki-laki kelemahannya di mata. Dan itu jadi momen kelemahan, iblis narga dia, jatuh Daud dalam dosa, perzinahan. Dan sejak saat itu prahara tidak berhenti terjadi di dalam keluarganya Daud. Gara-gara apa? Kenyamanan. Hati-hati. Kalau Anda sudah diberkati oleh Tuhan, kalau Anda sudah diangkat oleh Tuhan, hati-hati dengan yang namanya kenyamanan. Karena kenyamanan tidak menyerang saudara dengan pukulan keras. Kenyamanan akan berbisik pelan, sudah cukup. Cari apa sih? Sudahlah, cukup, segini aja. Pernah enggak dengar orang ngomong seperti itu? Atau mungkin Anda sendiri yang ngomong seperti itu. Ya sudah cukuplah, cari apa lagi? Cukuplah. Saudaraku, begitu kita ngomong kayak gitu, kita terima kenyamanan itu masuk. Mulai saat itu berhenti, stagnasi. Dan tinggal tunggu waktu, kemunduran terjadi. Saya sudah melihat hal ini di antara jemaat-jemaat GKA, entah di Jogja atau di kota-kota lain. Ceritanya mirip-mirip. Selalu akan ada orang-orang yang from zero, dari nol, gak punya apa-apa. Tapi cinta Tuhannya luar biasa, kehausannya untuk mencari Tuhan, bayar harganya, apinya menyala-nyala, fighting spiritnya besar.
Perjuangannya luar biasa, dia mau maju. Dan Tuhan sertai, Tuhan tuh paling suka dengan jenis orang yang kayak gitu. Karena itu orang-orang yang modelnya kayak gitu selalu akan diberkati. Kenapa? Karena ada tanah yang kering. Tuhan selalu mencurahkan hujan yang deras. Cuma yang saya lihat yang jadi masalah, setelah diangkat, setelah diberkati, setelah semuanya enak. Sekarang hidupnya berubah. Kalau dulu untuk bayar kontrakan rumah harus doa puasa 40 hari. Itu kontrakan rumah. Sekarang tiap bulan dia beli rumah baru. Oke, Anda harus tahu loh, ada orang-orang yang di bawah Tuhan setiap bulan bisa beli rumah baru. Padahal dulunya sampai sebegitunya. Sekarang nggak perlu berdoa untuk beli rumah baru, nggak perlu berdoa untuk nyekolahin anak, nggak perlu berdoa sampai, nggak perlu puasa bayar harga sampai gimana. Untuk ini dan itu semuanya ready. Kalau dia nggak hati-hati, kenyamanan akan masuk dalam hatinya. Dan tanpa sadar, sampai di satu titik, orang yang tadinya tajam akan jadi tumpul. Dan itu titik kemunduran dimulai. Kemunduran pertama dalam kehidupan rohani, dalam hubungan pribadi, dalam doanya, dalam ibadahnya, dalam semangatnya melayani Tuhan. Mulai mundur dulu. Tapi Anda tunggu. Buktiin omongan saya sudah melihat berulang-ulang. Nanti diterus-terusin. Kemunduran dalam keluarga, kemunduran dalam pernikahan, kemunduran dalam pekerjaan, kemunduran dalam keuangan. Ngalami itu. Jangan izinkan kenyamanan masuk di dalam hati saudara. Suatu kali ada seorang profesional. Dia profesional, orangnya pintar sekali, kreatif sekali, hebat sekali. Dan fighting spiritnya besar. Karena itu dia melejit naiknya kencang sekali, nggak kira-kira. Sampai di puncak, jadi CEO perusahaan top. Tapi sampai di satu titik, dalam hatinya ada bisikan, sudah cukup lah. Mau cari apa lagi? Kerja keras mau sampai seberapa? Capek saya. Wong dia enjoy saja, bulan depan bayarannya ya tetap sama. Bahkan mungkin lebih. Bulan berikutnya, tahun berikutnya juga masih baik. Tanpa sadar dia tertidur dalam pekerjaannya, dalam karirnya. Yang kayak gitu paling bahaya. Tiba-tiba dia dikagetkan suatu hari. Dia digantikan jabatannya dengan orang baru. Anak muda yang jauh lebih muda daripada dia, jauh lebih ambisius daripada dia, jauh lebih lapar dan haus daripada dia, siap untuk fight lebih daripada dia, dan dia selesai. Dia ngomong gini, yang saya paling sesalkan bukan kehilangan pekerjaan saya, tapi kehilangan diri saya yang dulu. Dia nginget waktu lagi mulai seberapa fightnya dia itu. Tapi sekarang seberapa lembeknya dia. Dia ngomong saya kalah bukan karena saya nggak mampu. Saya kalah karena saya berhenti lapar. Adakah Roh Kudus bicara sesuatu dalam hidup saudara? Mungkin Tuhan sudah bawa saudara sampai di level ini. Dan Anda berpuas diri, jangan menyesal. Hari ini buka hati saudara, biar Roh Kudus berbicara dalam hati saudara. Anda responi firman Tuhan ini, Anda doa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau hati yang baru. Aku mau kerinduan yang baru. Aku mau kelaparan yang baru. Aku mau kehausan yang baru. Kalau ada hati yang lapar, Anda akan dikenyangkan. Kalau ada hati yang haus, Anda akan dipuaskan. Gereja juga sama. Saya pernah mendampingi hamba Tuhan, senior, terkenal, saya nggak usah sebutin namanya. Tapi sudah almarhum ya, sekarang zaman itu. Waduh, orang karismatik, orang yang hebat sekali. Pembawaannya maksudnya karismatik. Ya saya sebagai pendeta muda, waktu dampingin dia, kepengennya banyak tanya-tanya dong, belajar dari dia dong, yang lebih senior. Tapi saya heran, kalau saya tanyain kayak dia nggak mood gitu. Dia males jawab saya. Kayak urusan pelayanan, urusan pertumbuhan gereja, revival, dia nggak tertarik.
Sampai saya bicara tentang ngajakin dia ke mall dan shopping. Saya bisa melihat matanya berbinar-binar dan rohnya menyala-nyala. Jadi sekarang ini hamba Tuhan pendeta yang tadinya sampai di level itu. Karena ketika dia memulai ada kelaparan roh yang besar. Tapi ternyata sampai di titik tertentu gak dijaga. Kelaparannya hilang. Gara-gara kenyamanan. Begitu saya melihat itu, saya tahu dia sudah kehilangan kelaparan. Dan sejak dari momen itu sampai meninggalnya, turun terus nih. Kiranya yang seperti itu tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Kiranya yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, Tuhan akan bawa saudara tetap naik dan tidak turun, bahkan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Katakan amin, amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini satu warning buat gereja kita nih. 26 tahun yang lalu saya memulai gereja kita di Jogja ini. Waktu itu di Babarsari sana, we had nothing. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya uang, kita nggak punya skill, kita nggak punya pengalaman. Yang kita punya cuma satu, hati yang lapar akan Tuhan. Dan Tuhan paling suka anak muda yang seperti itu. Karena itu Tuhan bekerja. Bukan cuma saya, tapi ada banyak yang lainnya. Kita anak-anak muda yang cinta Tuhan. Karena itu terobosan terjadi, revival terjadi, lompatan, kemajuan terjadi. Dan kita bersyukur kita ada sebagaimana hari ini kita ada. Semuanya karya Tuhan. Nah tapi ini poinnya, warningnya ini. Setelah sekarang kita punya gedung yang cantik. Kita punya gedung di Jalan Kabupaten, ada lagi di Kalasan. Jangan sampai dalam hati kita terima bisikan suara tadi. Sudah cukup. Kalau kita terima itu, menurut saudara ibadah minggu depan masih jalan baik apa tidak? Masih. Tahun depan? Masih. Tapi itu kita biarin. Sekian tahun tiba-tiba kita akan dikagetkan. Kita akan ketinggalan. Karena itu wake up. Karena itu saya ajak saudara, ayo bangkit, ayo bangun kembali. Doa sama Tuhan, minta kehausan yang baru. Para leader, para ketua departemen koordinator, para ketua kelompok sel pelayan Tuhan, seluruh jemaat, ayo minta lawatan Tuhan yang baru. Minta Roh Kudus dicurahkan baru di tengah-tengah kita. Hujan deras yang dari Tuhan tercurah kembali di tengah-tengah kita. Saya percaya Tuhan belum selesai dengan GKA Jogja. Tuhan masih punya rencana yang lebih besar. Dan Tuhan mau bawa kita from glory to glory, pada kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Tuhan juga belum selesai sama saudara. Rencana Tuhan gak sekecil itu. Kadang-kadang orang masuk di zona nyaman. Kenapa? Karena nganggap sudah nyampe. Padahal Tuhan ngomong baru pemanasan. Boleh gak beritahu kiri kanan saudara? Baru pemanasan. Oke? Jadi Anda yang merasa sudah diberkati, masih jauh. Tuhan mau pakai saudara lebih lagi. Tuhan mau pakai saudara jadi berkat. Tuhan mau bawa saudara mengalami terobosan dan kemenangan. Level kemuliaan yang lebih besar lagi. Karena itu jangan kehilangan kelaparan. Yang kedua, nomor 2. Yang membunuh kehausan roh. Seringkali namanya adalah dosa. Entah dosa besar, entah dosa kecil. Dan dosa ini ada 2 efeknya. Yang pertama ada dosa yang ketika kita lakuin, kesalahan tertentu yang ketika kita lakuin, langsung terjadi seketika. Langsung kepotong, kepangkas seketika. Langsung kita ngerti, ini gara-gara dosa. Ini gara-gara satu mistake, kesalahan itu. Tapi enggak semua dosa kayak gitu. Mayoritas dosa kita lakuin sekarang, nggak ngefek. Tapi itu yang disebut silent killer. Pembunuh senyap. Oke? Itu seperti kayak
Apa? Kok tiba-tiba saya lupa? Pak Chandra? Apa? Rayap di rumah. Waktu saya memulai gereja di Jogja, 26 tahun yang lalu, saya sewa rumah di perumahan Gria Indah. Ya. Nah, saya nggak tahu ternyata di gudang belakang rumah saya ada rayapnya. Jadi suatu saat siang saya di kamar, gudang itu seberangan kamar saya, tiba-tiba kedengaran suara keras sekali, gubrak. Saya kaget, ada apa ini? Saya keluar kamar, saya cari-cari di ruang makan, di ruang tamu, di kamar-kamar yang lain, nggak ada apa-apa. Aneh ya, kan nggak mungkin setan. Oke, saya ke belakang, saya buka gudang saya. Ternyata plafonnya ambruk, saudara. Tanpa saya tahu, bulan demi bulan, sekian waktu lamanya, nggak kelihatan plafonnya. Dari bawah kelihatan masih oke, bagus. Tapi di dalamnya sana, dimakanin sama rayap. Dan tiba-tiba di momen yang tidak saya sangka-sangka, gubrak. Saya mau ngomong sama saudara, hati-hati sama dosa. Karena tiba-tiba masa depanmu bisa gubrak. Berapa banyak orang kompromi sama dosa ngomong it's okay. Tapi tiba-tiba pernikahannya gubrak. Ambruk semuanya. Keuangannya ambruk semuanya. Pelayanannya, masa depannya ambruk semuanya. Gara-gara kompromi sama dosa. Dan kita diyakinkan sama iblis bahwa itu no problem, gak apa-apa. Itu yang dialami oleh Simson. Simson tidak diragukan, dia orang yang sangat diurapi oleh Tuhan, kekuatannya luar biasa. Terus yang jadi masalah, dia ini suka kompromi sama dosa, benar apa tidak? Dia suka main perempuan nih. Saya mau tanya sama saudara, dia kan suka ganti-ganti tuh, ya kan? Dan hidupnya enggak benar di titik itu. Saya tanya, apakah begitu Simson berbuat dosa, berbuat zina, langsung seketika mati? Enggak, bertahun-tahun. Nothing happen, bertahun-tahun tetap diurapi, tetap powerful, tetap hebat. Sampai dia meyakinkan dirinya sendiri, dosa enggak apa-apa. Jangan sampai Anda diyakinkan oleh iblis, dosa enggak apa-apa. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama seperti Simson. Di momen dia sudah yakin dosa enggak masalah. Sampai dia nyoba lagi. Karena dosa itu akan nagih lagi, nambah lagi. Sampai di titik tertentu dia nyoba lagi. Rambutnya dipotong. Di titik itu habis dia. Bukan cuma urapannya yang hilang. Matanya dicungkil. Sampai di satu titik kehilangan nyawanya. Karena kompromi sama dosa dan merasa yakin bahwa dosa it's okay. Saya tahu Roh Kudus sedang bicara sama seseorang di tempat ini. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau menyelamatkan pernikahan saudara. Tuhan tidak mau melihat masa depan saudara rusak. Tuhan mau menjaga masa depan saudara. Tuhan mau setiap rencana dan berkatnya tercurah di dalam hidup saudara. Karena itu buka hatimu, terima pesan firman Tuhan hari ini. Jangan kompromi sama dosa. Amin. Jangan kompromi sama dosa. Yang ketiga, yang terakhir. Yang seringkali membunuh kelaparan roh kita. Adalah aktivitas rohani tanpa kedalaman. Jadi superficial, cuma di permukaan saja. Ibadah, tapi Alkitab ngomong, dengan bibir kamu memuliakan aku, tapi hatimu menjauh daripadaku. Ditegur tuh bangsa Israel waktu itu. Saya ajak saudara evaluasi ya, cek ya. Sekarang coba Anda cek, saat ini juga Anda ibadah secara tubuh jasmani Anda di sini. Yang saya tanya, pikiran saudara di mana sekarang? Apakah pikiran saudara sama firman Tuhan?
Atau jangan-jangan pikiran kita mengembara di mana-mana? Saat Anda sedang beribadah, sedang berdoa, sedang menyembah, sedang doa pribadi di rumah. Pertanyaan saya, hatimu ada di mana? Hati saudara ada pada Tuhan? Atau kemana-mana? Karena Tuhan melihat kedalaman. Tuhan bukan hanya melihat yang di depan mata. Para pelayan Tuhan yang sibuk pelayanan good, Anda pelayanan hebat. Tapi pastikan pelayanan saudara mengalir dari hubungan pribadi saudara sama Tuhan. Dari kedalaman dan keintiman dengan Roh Kudus. Itu hubungan pribadi yang gak boleh hilang. Jangan keluar dari ruang Maha Kudus. Saya ajak saudara yang untuk sesaat kehilangan esensi, kehilangan keintiman sama Tuhan. Hari ini saya ajak saudara, ayo kembali lagi mendekat sama Tuhan. Ayo kembali hati saudara nempel dengan hatinya Tuhan. Pikiran kita nempel, connect dengan pikirannya Tuhan. Masuk dalam keintiman dengan Roh Kudus. Dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Manunggal, union with the Holy Spirit. Jangan sampai jadi seperti Marta yang sibuknya pelayanan luar biasa. Tapi enggak sibuk sama Yesus. Semuanya dia lakukan buat Yesus, tapi Yesus dibiarin di situ. Akibatnya apa? Anda baca di Alkitab, dia jadi uring-uringan, dia jadi sensi, dia jadi marah-marah, marah sama Maria, marah sama orang lain. Yesus pun dimarahin. Ada yang salah sama kita kalau kita isinya cuma marah-marah, sensi, stres, frustrasi. Jangan-jangan engkau meninggalkan hubungan pribadi sama Tuhan. Sibuk, tapi Anda enggak punya waktu pribadi menanti-nantikan Tuhan dan masuk dalam keintiman dengan Roh Kudus. Saya ajak saudara, ayo balik sama Tuhan. Dan kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau hati yang baru itu. Aku minta hati yang baru itu, kehausan yang baru itu. Aku mau Tuhan berikan dalam hidupku. Siapa yang mau doa seperti itu sama Tuhan? Saya ajak saudara, ayo kita bangkit berdiri bersama-sama.